Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa yang kami banggakan, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini saya Umar Al-Faruq dari kelas B26 akan menyampaikan presentasi pembelajaran Al-Quran metode tilawati. Insya Allah dengan menggunakan metode tilawati mudah dan menyenangkan. Baiklah, selanjutnya mengenai pembelajaran Al-Quran. Di sini pembelajaran Al-Quran atau pendidikan Al-Quran merupakan pendidikan non formal yang dikembangkan oleh masyarakat baik di masjid, musola, rumah maupun di sekolah yang berfungsi untuk mengantarkan santri dalam mempelajari ilmu Al-Quran melalui kegiatan belajar, membaca, memahami dan mengamalkan Al-Quran. Ini pembelajaran Al-Quran ini sangat penting, sehingga dimanapun kita berada maka tetap belajar Al-Quran, mengamalkannya isi Al-Quran, dan selalu memperbaiki bacaan Al-Quran. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi yang mana berbunyi sabda Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Artinya, sebaik-baik di antara kalian ialah orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Maka kita apabila ingin mempelajari ilmu Al-Quran, maka kita tergolong orang-orang yang terbaik pilihan Allah. Dan apabila kita bisa mengamalkannya juga, maka ada nilai tambah, nilai plus bagi diri kita masing-masing. Baiklah, selanjutnya tujuan pendidikan dan pembelajaran Al-Quran. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, tujuan Al-Quran yang pertama, 1. Membantu mengembangkan potensi anak ke arah pembentukan sikap, pengetahuan, dan keterampilan keagamaan berdasarkan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Nah, ini penting. Makanya apabila kita benar-benar membaca Al-Quran, maka ini kan terlaksana. Selanjutnya adalah yang nomor 2, santri dapat mengagumi dan mencintai Al-Quran sebagai bacaan yang istimewa dan menjadi pedoman utama. Ini. Maka ketika seperti itu, Al-Quran benar-benar dipelajari, maka bagi santri pasti dalam dirinya akan mengatakan Al-Quran ini adalah bacaan yang indah, yang istimewa, tidak ada tandingannya. Santri dapat terbiasa membaca Al-Quran dengan lancar dan fasih, serta memahami hukum-hukum pembacaan berdasarkan kaidah ilmu tajwid. Nah, ini ketika seorang santri membaca ilmu Al-Quran dengan secara tajwid, maka santri ini akan benar-benar bisa membaca Al-Quran dengan fasih dan benar. Nah, ini yang diharapkan oleh seorang santri yang bisa membaca Al-Quran. Apabila belum bisa, ayo belajar mengaji membaca ilmu Al-Quran. Yang ketiga tujuannya adalah santri dapat mengerjakan sholat 5 waktu dengan tata cara yang benar dan
menyadarinya sebagai kewajiban sehari-hari. Santri juga dapat menguasai hafalan sejumlah surat pendek, ayat pilihan, dan doa harian. Santri juga dapat menulis huruf Arab dengan baik dan benar. Ini tujuannya. Tujuannya ketika mempelajari ilmu Al-Quran, menggunakan tilawati, bukan hanya bisa membaca dengan benar dan baik dan benar, tapi juga bisa menulis, mengamalkan Al-Qurannya, mengamalkan sholatnya yang sesuai diajarkan oleh ustaz-ustaznya. Selanjutnya, target pembelajaran untuk mewujudkan peserta didik. Ini. Yang pertama adalah targetnya adalah 1. Hatam Al-Quran 30 juz dengan bacaan yang tartil. Nah, ini harus itu dalam 30 juz bacaan yang kita baca setiap hari itu dengan tartil, baik dan benar. Selanjutnya, memahami teori pokok-pokok ilmu tajwid. Nah, ini jarang ini ada orang yang bisa membaca Al-Quran tapi tidak mengerti itu bacaan apa. Dengan menggunakan tilawati, insya Allah santri bisa membaca dengan baik dan benar, mampu mengetahui hukum-hukum tajwid. Selanjutnya, ini target hafal surat-surat pendek. Harus hafal. Target pembelajaran ini harus terwujud. Gitu. Selanjutnya adalah hafal ayat pilihan. Jadi di tilawati itu metode ada hafal ayat pilihan yang harus dihafalkan. Makanya harus betul-betul dipelajari dan dikuasai. Selanjutnya adalah bisa dan terbiasa sholat fardu. Nah, ini kenapa demikian? Karena di semua lembaga diwajibkan, diharuskan dalam pertemuannya dalam 2 minggu sekali, ada yang 1 minggu sekali, ada yang 3 minggu sekali, harus ada praktek sholat, bacaan praktek sholat dengan benar. Nah, maka akan terbiasa. Selanjutnya adalah hafal doa-doa harian. Nah, ini doa harian ini juga anak harus bisa mengerti doa-doa yang disampaikan oleh ustaz-ustazanya dan sesuai dengan jilid yang akan dipelajarinya. Jilid 1 apa doa-doanya dua. Tidak hanya itu saja. Santri harus juga bisa hafal dan tahu adabnya. Oh, ini adabnya doa makan, ini adabnya terhadap orang tua, ini adabnya terhadap itu. Selanjutnya adalah mampu menulis huruf hijaiyah, huruf Al-Quran. Ini si anak itu bukan hanya suruh baca dengan benar, maka juga diajari menulis dengan benar. Selanjutnya memahami dasar-dasar agama. Ketika seperti itu, saya terus mengetahui dasar-dasar agama, rukun Islam, rukun iman, berkenaan wudu dan lain sebagainya, mengenai dasar-dasar agama. Baiklah. Jenjang selanjutnya mengenai jenjang ruang lingkup materi pembelajaran metode tilawati. Dalam jenjang ruang lingkup materi pembelajaran metode tilawati dibagi menjadi 2. Satu adalah tingkat dasar, yang kedua adalah tingkat Al-Quran. Tingkat dasar materi pokoknya adalah jilid 1 sampai jilid 5. Ini materi jilid 1 sampai jilid 5 ini tingkat dasar, ya, menggunakan buku tilawati. Selanjutnya yang materinya apa? Materi penunjangnya adalah surat pendek, bacaan sholat, hafalan doa dan adabnya. Surat pendek ini apa namanya? Tingkat dasar. Yang kedua adalah tingkat Al-Quran. Materi pokoknya, nah ini Al-Quran, materi pokoknya adalah bimbingan belajar Al-Quran menggunakan mushaf dan juz 1 sampai 30 menggunakan nada ros. Nah ini tetap dilaksanakan dengan cara tartil. Nah ini penting ini. Nah, materi penunjang, materi yang disampaikan bukan hanya bacaannya saja. Materi yang disampaikan apa? 1. Hafalan ayat pilihan. Anak yang sudah Al-Quran maka mampu dan harus hafal ayat pilihan. 2. Ilmu tajwid. Teori ilmu tajwid harus hafal, harus mengerti. Yang ketiga adalah tahsinul khitobah. Nah ini. Yang keempat adalah amalan ibadah sholat
yang kelima adalah akidah dan akhlakul karimah. Jadi anak bukan hanya dipelajari cara membacanya saja, namun juga diajari bagaimana akidah yang benar, bagaimana akhlak yang benar. Ini juga disampaikan dan harus diterapkan pada lembaga-lembaga yang menggunakan metode tilawah. Selanjutnya adalah sarana dan sumber belajar. Baiklah, sebagai komponen kurikulum keterkaitan dan mendukung pencapaian pembelajaran harus ada sarana belajar. Sarana pertama adalah buku pegangan santri harus punya. Yang kedua adalah buku tilawati, bukunya. Yang ketiga Al-Quran, bagi yang sudah Al-Quran. Yang keempat adalah buku tilawati, buku kitabati. Nah, ini untuk anak-anak menulis nantinya. Selanjutnya adalah buku materi hafalan. Nah, ini harus ada. Harus ada buku pegangannya. Itu sehingga anak-anak yang dihafalkan ada materi yang dihafalkannya. Selanjutnya buku tajwid, ini harus ada bagi Al-Quran. Terus buku akhlak dan akidah Islam. Nah, ini yang harus dipenuhi bagi seorang santri apabila menggunakan materi tadi. Selanjutnya media pelengkap. Nah, ini media yang mana harus ada selain yang dibawa anak santri. Satu adalah peraga tilawati. Jadi peraga ini adalah seperti kalender yang mana menunjang untuk pembelajaran tilawati. Selanjutnya adalah sandaran peraga, cagatnya, sandarannya. Selanjutnya adalah alat penunjang peraga, seperti tuding, seperti penuduh. Nah, itu diantaranya. Selanjutnya adalah meja belajar. Maka ketika pembelajaran itu biar sukses, biar baik, biar terlaksana dengan nyaman, dan maka harus ada meja belajarnya. Sehingga ketika belajar duduk tidak sampai membungkuk, tidak sampai di lantai, sehingga ada meja belajarnya. Selanjutnya adalah buku prestasi. Ini harus ada prestasi yang setiap hari harus dipenuhi. Selanjutnya adalah buku absensi. Ini akan mengetahui keaktifan anak selama mengaji, sehingga anak datang, oh ini selama 1 minggu kok kemana saja, tahu guru mengetahui, sehingga terus diketahui kegiatan anak-anak selama belajar. Selanjutnya ada sumber belajar. Nah, ini penting juga. Adalah sumber belajar adalah berbagai sumber rujukan bagi santri untuk melakukan interaksi dalam proses belajar, sehingga santri ini mengetahui rujukannya dari mana. Tentunya bagi guru-guru yang menggelarati, semuanya tadi harus dipenuhi demi menunjang pembelajaran tilawati yang baik dan benar. Harapannya adalah dengan menggunakan metode tilawati yang disampaikan barusan tadi, harapannya adalah anak bisa membaca Al-Quran dengan tartil baik dan benar, mudah dan menyenangkan kepada anak-anak. Makanya itu tapi lembaga pendidikan non formal terutama TPQ, tempat mengaji, apabila menggunakan tilawati ini harus terpenuhi, harus ada, jangan sampai tidak dilaksanakan. Baiklah, inilah yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf manakala terdapat salah tutur kata. Saya Umar Al-Faruq, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.